Tentunya sebagai seorang calon-calon guru, para mahasiswa perlu dibekali bagaimana pengetahuan tentang kelembagaan, pengorganisasian yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Terlebih MA Al Hidayah ini merupakan sebuah satu kesatuan di mana ada madrasahnya sekaligus juga berbasis pondok pesantren. Ini menjadi sebuah kekhasan tersendiri di dalam sebuah lembaga pendidikan. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa salam bi hudurikum, selamat datang di Yayasan Taman Pendidikan Islam Al Hidayah Donowarih Karangploso, Kabupaten Malang. Kalau saya kedatangan tamu yakin pasti membawa berkah tamu itu. Bahkan Madrasah Aliyah Al Hidayah itu mau direlokasi oleh pengurus berada di atas Indomaret. Kita mau bikin lantai 3 di sana. Kemudian memang kepala madrasah sudah membuat tagline tentang madrasah digital, kedepannya ke sana. Ternyata di aliyah kita juga absensi daftar kegiatan siswa juga sudah ngeling ke orang tua. Bahkan ini akan digagas sedang dalam program, nanti SPP juga begitu. Madrasah kami ini lagi mengembangkan yang namanya madrasah digital. Bahwa madrasah ini harus sebanding dengan madrasah-madrasah unggulan. Namun kami tidak akan sama dengan madrasah unggulan. Karena kami punya karakter sendiri. Ya mungkin keberadaan rekan-rekan datang ke sini itu karena ada ketertarikan dari marketing yang kita luncurkan itu. Media sekarang sudah banyak, fasilitas cukup lengkap. Tinggal kita mau berani memulai apa tidak. Mas-mas ya mbak-mbak kalau mengajarkan jangan pakai marah-marah. Nah itu nanti akan terbentuk mentalnya bahwa matematika itu sulit. Membuat evaluasi itu bukan cuman kayak kasih soal terus dikerjakan langsung dikumpulkan terus dinilai gitu, enggak. Kita bisa pakai games-games kayak gini. Nah, ini bisa menarik perhatian siswa. Nah, jadi pertama adalah jangan memberikan momok bahwa pendidikan matematik itu adalah pendidikan yang sangat berat ya. Hidup aja berat apalagi pelajaran kan begitu ya. Sambutan yang pertama perwakilan dari Institut Agama Islam Negeri Kudus yang terhormat Bapak Arhub dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus Yayasan Al Hidayah, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Al Hidayah, Bapak Ibu Dewan Guru, segenap staf siswa-siswi MA Al Hidayah, dan tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Yan Kudus serta para staf yang mendampingi. Dan tak lupa yang kami banggakan para mahasiswa-mahasiswi beserta kegiatan kuliah kerja lapangan untuk program studi Tadris Matematika semester 4 pada hari ini yang berbahagia. Perkenankan kami memohon izin terlebih dahulu mengetuk pintu di keluarga besar MA Al Hidayah. Kami dari Kota Kudus yang berasal dari kampus Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini hendak yang pertama adalah bersilaturahmi dan juga saling mengenal antara keluarga besar MA Al Hidayah dan juga keluarga di Prodi Tadris Matematika Yan Kudus. Yang kedua, kami di sini dari Prodi Tadris Matematika Yan Kudus bersama rombongan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen mengadakan kegiatan kunjungan kuliah kerja lapangan, yang dimana artinya adalah kalau para mahasiswa biasanya belajar atau kuliah itu hanya ada di dalam kelas, maka ini para mahasiswa dapat belajar dan kuliah secara langsung di tempat kunjungan tersebut. Dan di sini adalah kunjungan kita di MA Al Hidayah yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ini adalah sesuai dengan para mahasiswa, di mana nanti para mahasiswa ini adalah sebagai calon-calon pendidik
atau calon-calon guru pada bidang pendidikan matematika. Tentunya sebagai seorang calon-calon guru, para mahasiswa perlu dibekali bagaimana pengetahuan tentang kelembagaan, pengorganisasian yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Dan di sini salah satunya yang ada di Kota Malang adalah lembaga pendidikan Al-Hidayah, tepatnya ada di Madrasah Aliyah Al-Hidayah ini. Yang kedua tentunya juga para mahasiswa ingin mengetahui dan juga belajar tentang bagaimana proses pembelajaran yang ada di MA Al-Hidayah ini. Terlebih MA Al-Hidayah ini merupakan sebuah satu kesatuan di mana ada madrasahnya sekaligus juga berbasis pondok pesantren. Ini menjadi sebuah kekhasan tersendiri di dalam sebuah lembaga pendidikan yang nantinya para mahasiswa dapat mempelajari hal-hal tersebut dan kedepannya nanti mahasiswa bisa menemukan apa saja yang terkait dengan pengorganisasian, pembelajaran, dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di MA ini. Kemudian yang ketiga adalah para mahasiswa dan rombongan di sini hendak belajar mengenai kegiatan-kegiatan keunggulan yang ada di MA Al-Hidayah ini. Tentunya nanti para mahasiswa mendapatkan informasi tentang apa saja yang mungkin sudah diraih di MA Al-Hidayah ini dan bagaimana proses untuk meraih hal-hal tersebut. Sebagai sedikit informasi dari kami, Yayan Kudus adalah salah satu kampus di bawah naungan Kementerian Agama. Kalau di Malang itu ada UIN Malang dan kalau di tempat kami itu ada yang namanya Yayan Kudus. Ini masih satu naungan di bawah Kementerian Agama. Dan di Yayan Kudus sendiri ada beberapa fakultas dan salah satunya adalah Fakultas Tarbiyah atau sebagai pencetak fakultas calon-calon guru atas kependidikan. Dan di tempat kami ada 10 prodi dan salah satunya adalah program studi Tadris Matematika. Yang tentunya para mahasiswa ini nanti akan menjadi seorang calon-calon pendidik, calon-calon guru matematika yang tidak hanya mampu untuk bidang-bidang matematika atau pembelajaran matematika saja, tapi juga mampu untuk mengintegrasikan terhadap nilai-nilai keislaman. Sebagai kampus yang masih relatif baru Bapak, jadi kami memang masih banyak belajar dan nanti di sini kami juga mohon informasi-informasi yang dapat kami dapat kami pelajari sehingga nanti menjadi bekal para mahasiswa. Karena mahasiswa ini sudah hampir 2 tahun Bapak, belajarnya online gitu ya. Jadi ini tentunya juga berpengaruh terhadap kegiatan perkuliahan dan juga pembelajaran dan juga mahasiswa nanti ke depannya ketika sudah mendapatkan bekal materi dari sini, mudah-mudahan nantinya para mahasiswa dapat lebih mempunyai wawasan, lebih mempunyai pengetahuan terkait bagaimana pengorganisasian yang ada di lembaga pendidikan. Dari kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sambutannya, atas penerimaan yang diberikan oleh Yayasan Al-Hidayah dan juga Al-Hidayah ini. Mohon maaf kalau mungkin persiapan atau juga waktu kemarin dalam berkomunikasi sangat mepet sekali gitu. Yang intinya ya alhamdulillah kita sudah diterima, itu kami sangat senang sekali seperti itu. Dan apabila ada kekurangan baik dalam persiapan ataupun dalam kegiatan selama kunjungan ini, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti juga kami mohon izin mungkin diberikan kesempatan untuk sedikit muter-muter atau berkunjung ke MA ataupun juga yayasan terkait dengan fasilitas ataupun juga sarana prasarana yang ada di sekolah ini. Bapak Ibu hadirin kami hormati, untuk selanjutnya yakni sambutan perwakilan dari Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis Mansur MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kaprodi dari YN Kudus Matematik beserta tim dosen, tim pembimbing, yang saya hormati Kepala Madrasah beserta Dewan Guru serta adik-adik kami dari YN Kudus jurusan Matematik. Yang saya banggakan, alhamdulillah, rasa syukur mari bersama-sama senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah inayahnya, kita bersama-sama bisa bertemu di sini. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa salam bi hudurikum, selamat datang di Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah Donowarih Karangploso, Kabupaten Malang. Mudah-mudahan nanti kehadiran panjenengan ke sini ada manfaatnya, ada berkahnya. Kalau saya kedatangan tamu, yakin pasti membawa berkah tamu itu, apapun yang terjadi. Nah, cuma saya kemarin kaget, ada surat dari YN Kudus secara mendadak. Saya tanya kepada Kepala Madrasah, apa yang akan diobservasi? Akhirnya saya koordinasi juga dengan guru matematik, ya sudah siapkan. Kalau merasa ada kelebihan, ya tunjukkan. Kalau ada kekurangan, silahkan tampil apa adanya. Nanti panjenengan itu akan jadi bahan diskusi. Karena beliau-beliau dari Sabilillah itu kan ya sekolah maju, sekolah unggul, tapi juga terkesan ada sekolah mahal. Kalau di sini murah meriah, bahkan mungkin sekitar 20% anak-anaknya gratis karena termasuk duafa, yatim piatu, seperti itu. Saya sampaikan bahwa kalau pesantren sudah lama, tetapi perkembangan pesat baru 3 tahun terakhir. Ya, pelonjakan santri yang signifikan di tahun, kalau dulu mungkin hanya 60, 90 mukiminnya, sekarang hampir 600 yang mukimin. Dari RA sampai MA kurang lebih kita 1.300 sampai 4.500 siswa. Di periode ini Pak Khair ini ya Kepala Madrasah kadang-kadang merangkap guide. Insya Allah kalau Kudus saja pojok-pojokannya tahu semua ini. Jadi kemarin ke Habib Lutfi ke Pekalongan juga ngajak beliau. Jadi ini kalau kembali kemana-mana ini multi talenta seperti itu. Bahkan Madrasah Aliyah Al-Hidayah itu mau direlokasi oleh pengurus berada di atas Indomaret. Kita mau bikin lantai 3 di sana. Kemudian memang Kepala Madrasah sudah membuat tagline tentang madrasah digital. Kedepannya ke sana. Saya pun sejak awal beliau dilantik sudah memberikan challenge. Saya tantang, bisa enggak kita yayasan itu memiliki perpustakaan terpadu. Ternyata di Aliyah kita juga absensi daftar kegiatan siswa juga sudah ngeling ke orang tua. Bahkan ini akan digagas sedang dalam program, nanti SPP juga begitu. Kadang-kadang anak-anak sudah diberi uang untuk bayar SPP, tapi nggak nyampe ke bendahara, nggak tahu mampir kemana. Nah, nanti kalau udah bayar juga ngeling ke orang tua semua, nggak perlu tanya, nggak perlu apa. Jadi daftar hadirnya kalau terlambat sekarang sudah terdeteksi. Anak ini masuk kelas jam berapa, itu sudah bisa terdeteksi. Jadi kami masih berbenah, di yayasan ada program ya supaya madrasah-madrasah atau pesantren-pesantren yang plus-plus itu tidak terus terang aja di sini meskipun namanya Al-Hidayah, tapi ya linknya ke Nahdlatul Ulama. Saya kebetulan juga pengurus di PW juga di PC, macam-macam itu, bendara LWP di wilayah itu. Jadi di sini juga NU madrasahnya nggak salah seperti itu. Jadi program pengurus ini Aliyah ini karena sudah perkembangan semakin pesat, bahkan pesantren ini kontrak, Bu Nyai sama Pak Yai ini kontrak di rumahnya orang kampung karena tidak muat. Lah karena memang 3 tahun yang masuk 200 lah, padahal persiapan kan tidak ada persiapan. Tapi mendingan tempatnya kurang daripada tempatnya banyak tapi nggak ada penghuninya, itu kan jadi problem. Jadi Aliyah itu mau relokasi ke selatan, sekaligus mau kita buat representatif, ya artinya nanti kalau orang-orang yang punya duit itu ya nggak di sekolah di tempat lain bahasa kita. Jadi kita ada nuansa lain lah. Jadi yang salaf juga punya tempat yang representatif, itu masih dalam cita-cita belum selesai di sana. Tapi insya Allah target kita Juli sudah berada di selatan Jalan Madrasah Aliyah ini. Di sana juga sudah ada BLK, sudah ada grand design juga dari pengurus. Jadi itu sekelumit tentang lembaga kita. Jadi pengurusnya ada 6 orang. Ketua umum adalah Gus Ali, kebetulan dia diamanati menjadi DPR pusat dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Saya yang diamanati Nata ini, sehingga kami berbagi. Kalau ketua umum saya bagai pembangunan, kalau saya tentang manajerial pendidikan di madrasah-madrasah itu keluar masuknya guru itu bagaimana, itu
Nanti ketertiban guru itu bagaimana, ya itu kita. Kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada wakil ketua 2, Bapak Taufik, yang khusus itu bagian penindakan. Soalnya mantan petinju. Jadi kita juga mantan, jadi kita berbagi tugas di yayasan. Program kerjanya ada pertemuan triwulan, ya meskipun tidak bisa istiqomah kita lakukan, tetapi karena sekarang di zaman digital, komunikasi itu tidak sebatas ketika rapat. Saat ini pun ya secara akhlak saya izin pada Gus Ali, meskipun dia jelas gak sempat. Jadi saya sudah diamanati itu 2 kali, sudah saya tak serahno sampean masalah kepengurusan karena saya repot di Jakarta. Tapi ada apa-apa saya tetap izin kepada beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sambutan yang ketiga sekaligus penyampaian dari program Madrasah Digital yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, Bapak Muhammad Khairi, Sarjana Pendidikan Islam, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen YIN, yang terhormat Bapak pengurus serta Bapak Ibu Dewan Guru ya, serta mahasiswa dari YIN Sunan Kudus. Alhamdulillah di siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu, dan kedatangan panjenengan sedaya dari Kudus itu mengingatkan 3 hal. Yang pertama itu mengingat saya dengan Sunan Kudus. Yang kedua Kiai Arwani. Yang ketiga kakak saya. Ya. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena tadi Abah Muklis sudah menyampaikan panjang lebar. Intinya madrasah kami ini lagi mengembangkan yang namanya madrasah digital. Dan sekarang sudah mulai ya, madrasah-madrasah digital, artinya digitalisasi itu bukan hal yang utama, tapi akan mengiringi dalam perjalanan madrasah itu sendiri. Era 4.0, industri 4.0 ternyata sudah berlaku sebelum waktunya. Diprediksi 2 tahun yang akan datang berlaku. Tapi dengan adanya pandemi ini memaksa masyarakat dunia untuk siap dengan industri 4.0. Salah satunya adalah pembelajaran jarak jauh. Terus terang aja di madrasah kami banyak kendala pembelajaran jarak jauh. Yang paling sederhana adalah orang tua itu merasa terbebani dengan adanya pembelajaran jarak jauh, baik secara materi maupun non materi. Materi jelas anaknya harus dibelikan paketan. Namanya anak ya, apalagi seusia SMA, banyak penyalahgunaan. Paketan habis karena dibuat game gitu ya. Jadi banyak kendala. Oleh karena itu sejak saya dilantik, sebenarnya saya sudah dilantik dulu sudah pernah jadi kepala sekolah ya, 1 periode, dan tahun ini periode yang kedua. Saya punya obsesi bahwa madrasah ini harus sebanding dengan madrasah-madrasah unggulan. Namun kami tidak akan sama dengan madrasah unggulan, karena kami punya karakter sendiri. Kami didirikan oleh yayasan, notabene adalah didirikan oleh almarhum Kiai Ismail, di mana dalam konsep visi misinya adalah bagaimana caranya anak yang datang ke Al-Hidayah itu mengenal kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang membedakan kita dengan madrasah yang lain. Cukup sederhana tetapi kalau dijabarkan cukup luas sekali. Oleh karena itu nanti kalau panjenengan, rekan-rekan mahasiswa observasi akan kaget. Tetapi kalau mengenai prestasi rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen, tapi kami sudah sampai prestasi kita sampai Jawa Timur. Kalau di level kita, madrasah aliyah di level kita sudah lumayan. Termasuk kami sangat getol untuk program tahfidz. Itu kita gratiskan SPP-nya. Yang 25 juz itu dapat sekian bulan seperti itu. Saya yakin dengan kita memperhatikan para penghafal Quran itu berkah akan ada.
Sehingga istilah dalam manajemen keuangan silang itu kita berlakukan. Jadi yang mampu membantu yang tidak mampu. Yang mampu juga ikut peran dalam pengembangan program madrasah. Terutama kemarin kita juga memunculkan yang namanya jargon mengetuk pintu langit itu. Jadi kegiatan kita setiap malam Jumat Legi atau Kemis Kliwon itu ada khataman Quran. Itu dipimpin atau dilaksanakan oleh para hafidhoh. Jadi rekan-rekan bisa mantau kegiatan kita itu kita punya channel YouTube Hidayah TV 9. Itu karena kita juga mengembangkan yang namanya marketing digital. Ya mungkin keberadaan rekan-rekan datang ke sini itu karena ada ketertarikan dari marketing yang kita luncurkan itu. Jadi apapun yang kita produksi di madrasah ini yang kita munculkan, seyogianya masyarakat juga harus tahu. Media sekarang sudah banyak, fasilitas cukup lengkap. Tinggal kita mau berani memulai apa tidak. Dan ingat, daripada medsos-medsos itu diisi oleh hal-hal yang gak jelas, lebih baik kita mampu untuk mengisi. Sampai podcast dan sebagainya. Ya, ada istilahnya kalau di YouTube kami itu ada istilahnya melawan lupa. Jadi guru-guru senior kita undang, kita ajak bicara. Kita kulas sejarahnya masuk di sini itu bagaimana. Nanti rekan-rekan bisa lihat itu. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf manakala nanti pada saat observasi banyak kekurangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Madrasah yang sudah memberikan informasi terkait madrasah digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mohon izin perkenalan dulu nggih. Nama saya itu Pak Ahmad Marzuki. Saya di sini mengampu matematika di kelas 10 dan merangkap sebagai tata usaha. Di sedikit saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran matematika yang saya lakukan di Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Sebelumnya di sini dari pendidikan matematika nggih. Nggih, tadris matematika. Nggih. Model adalah gambaran secara utuh itu model. Kalau matematika itu sendiri apa? Matematika adalah pola pikir atau pola mengorganisasikan pembuktian yang secara logis. Ini secara definisi. Tetapi kalau kita tanya kepada siswa-siswi, matematika itu apa? Pasti matematika itu pelajaran yang sulit, pelajaran yang membosankan seperti itu nggih. Nggih ya. Jadi kalau saya dulu pernah tanya kepada siswa-siswi saya, matematika itu apa sih? Matematika itu pelajaran yang sangat sulit seperti itu. Terus bahkan ada yang tanya kepada saya, kenapa sih Pak kok ada pelajaran matematika? Kan tidak sebagai pertanyaan kubur. Nanti di akhirat enggak ditanyakan matematika. Terus di kehidupan sehari-hari matematika juga jarang dipakai. Nah, sampai seperti itu siswa-siswi saya tanya kepada saya, kenapa harus ada matematika? Jadi nah, ini kenapa matematika dianggap sulit? Nah, kenapa? Dikatakan oleh Profesor Dr. Widodo, ini ada 3 unsur yang membuat matematika itu dirasa sulit. Yang pertama buku, yang kedua guru, yang ketiga murid itu sendiri. Yang pertama bukunya soal-soalnya itu tidak banyak yang membuat buku-buku matematika di Indonesia itu secara konteks. Jadi cuma 1 tambah 1, nah tidak konteks. Maka akibatnya matematika terasa abstrak dan sulit dimengerti. Ini menurut Profesor Widodo. Yang kedua, gurunya. Guru, kalau yang dikatakan oleh Profesor Widodo, guru ini kurang mumpuni. Ketika ditanya, ya, soal yang sangat sulit, ada jawabannya, iku gak usah wis dilewati ae. Iku ndak ujian gak muncul. Nah, seperti itu biasanya seperti itu. Ada lagi yang mengatakan enaknya guru itu kalau ndak bisa ndak diajarkan.
Nah, matematika kan gitu. Nah, seperti itu. Ini yang dikatakan oleh Profesor Dr. Widodo. Faktor yang kedua adalah gurunya itu kurang mumpuni untuk mengajarkan matematika. Yang ketiga, muridnya itu sendiri. Murid dari SD sudah dicekoi matematika yang begitu sulit. Sulit-sulit seperti itu. Maka banyak orang tua yang menanamkan pada buah hatinya sendiri bahwa matematika merupakan pelajaran yang sangat sulit. Bahkan kalau anak SD tanya kepada ibunya, "Bu, iki tolong sih." Nah, "Oh takono mbakmu ae, aku gak iso lek matematika." Biasanya kan seperti itu. Padahal yang ditanyakan cuma 5 tambah 3, 3 tambah 2. Itu sudah ditanamkan oleh ibunya bahwa matematika itu pelajaran yang sangat sulit. Nah, ini. Jadi saya berpesan nanti dari adik-adik nggih. Adik-adik mawon nggih, Cek. Ndak tuwek-tuwek nemen. Saya umurnya ini masih 21 loh ya. Ya, saya berpesan dari mas-mas ya, mbak-mbak, kalau mengajarkan jangan pakai marah-marah, ojo goblok-goblokno arek, kasihan nggih. Engko arek gak iso tambah di pisui. Nah, itu nanti akan terbentuk mentalnya bahwa matematika itu sulit. Nah, oleh sebab itu pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran yang menurut peserta didik nyaman, menurut peserta didik nyaman, itu yang saya lakukan. Terus apa yang saya lakukan pembelajarannya? Dulu saya pernah mencoba pembelajaran yang berbagai cara. Ternyata saya kembali lagi ke pembelajaran konvensional, kembali lagi koyok biyen. Jadi saya memberikan informasi kepada peserta didik memperhatikan dan mencatat. Kenapa kok saya kembali ke konvensional? Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh pengurus dan kepala madrasah, input siswa kita rata-rata menengah ke bawah. Jadi untuk masuk kelas saja alhamdulillah, mau sekolah saja itu alhamdulillah, mau memperhatikan matematika itu alhamdulillah. Nah, itu untuk mau belajar matematika saja itu sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena input siswa kita rata-rata menengah ke bawah. Yang kedua, waktu belajar yang sangat kurang. Jadi waktu belajar siswa kita itu ada yang dari pondok, ada yang dari kampung. Yang dari pondok waktu belajar itu cuma di madrasah saja, jam 7 sampai jam 12 kurang lebih. Dan matematika biasanya cuma berapa jam pelajaran. Dan setelah itu sudah bukunya ditutup, tidak belajar matematika lagi. Itu waktu belajar yang sangat kurang. Yang dari kampung juga sama. Jadi setelah belajar di madrasah sudah pulang tidak dibuka lagi bukunya. Yang ketiga, minat siswa terhadap matematika masih rendah. Terus model pembelajarannya, pendekatannya yang saya pakai sudah jelas. Karena saya sebagai pemberi informasi, maka pendekatannya adalah guru, berpusat pada guru. Yang kedua, metodenya saya sering menggunakan metode ceramah karena yang saya gunakan masih pembelajaran konvensional. Yang ketiga, media yang biasa saya sampaikan seperti ini ya, pakai LCD atau PowerPoint dan buku cetak. Ini proses pembelajarannya. Jadi bisa dilihat jam 7 biasanya siswa-siswi masuk ke kelas, jam 7 bel mengabsen, guru mempersiapkan mental siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ya. Sebelum saya memulai presentasi, saya bertanya dulu kepada sampean, model itu apa, matematika itu apa. Jadi seperti itu, saya sering apa yang akan dipelajari itu saya tanyakan kepada siswa dulu ya. Jadi seperti itu. Setelah itu semua sudah mentalnya sudah terkumpul, maka saya akan memberikan materi kurang lebih 30 menit. Guru menjelaskan materi yang dipelajari dengan metode ceramah dan memberikan contoh di papan. Siswa memperhatikan, setelah itu siswa menulis apa yang disampaikan. Setelah itu akan saya kasih contoh kurang lebih 15 menit dan saya bahas soalnya. Setelah itu siswa saya berikan tugas. Nah, tugas kurang lebih dikerjakan 30 menit. Jika waktu kurang maka tugas itu dibawa pulang sebagai pekerjaan rumah. Dan sayangnya ketika masuk lagi PR-nya belum dikerjakan. Nah, itulah
sedikit proses pembelajaran yang saya lakukan secara konvensional di kelas 10. Nanti pembelajaran di kelas 11 dan kelas 12 akan disampaikan oleh Bu Deti. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Deti Firanda, bisa dipanggil Devi. Karena saya di sini tuh baru di MA Al Hidayah, jadi saya akan menjelaskan tentang gimana sih pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya untuk mewujudkan visi MA Al Hidayah, yaitu terwujudnya generasi Islami berakhlak mulia dan siap menghadapi era digital. Nah, sebelumnya kan tadi sama Pak Marzuki sudah dibahas tentang model pembelajaran. Sebenarnya model pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu model pembelajaran langsung, model pembelajaran berbasis masalah, kontekstual, dan kooperatif. Sedangkan yang kooperatif ini macam-macamnya tuh banyak banget. Ada Jigsaw, ada yang tahu nggak model pembelajaran Jigsaw? Ada Student Team Achievement Division atau STAD. Ada Think, Pair, and Share, ada Numberhead Together atau NHT, Team Assistant Individualization, sama Team Games Turnamen. Nah, ini tuh model pembelajaran yang bisa kita terapkan di kelas untuk menarik perhatian siswa agar tidak bosan gitu. Jadi model pembelajaran kooperatif ini berpusat pada siswa. Dengan adanya model pembelajaran ini diharapkan nanti bisa menarik perhatian siswa terhadap pelajaran matematika khususnya untuk menambah nilainya mungkin ya. Nah, selain model pembelajaran, ada media pembelajaran yang berkembang saat ini. Apalagi pada saat daring kemarin, kita pasti membutuhkan media-media pembelajaran yang bisa diakses siswa di mana saja ya. Ini beberapa contoh, ada Kahoot, Quizzes, SlideGo, and Powtoon. Nah, SlideGo itu tentang, ya berisi tentang PowerPoint ya benar. Terus kalau Powtoon itu tentang animasi-animasi. Jadi kita bisa menyajikan materi matematika itu dalam bentuk animasi. Sedangkan Kahoot dan Quizzes itu salah satu alat evaluasi yang bisa kita gunakan dan bisa diakses oleh siswa dari manapun. Nah, Kahoot ini itu memudahkan guru juga. Jadi jawaban siswa itu nanti langsung, ya benar tadi ada yang ngomong, ada yang tahu ya mungkin ya Kahoot itu apa? Tampilannya itu nanti seperti ini, ada untuk guru, student, personal, dan profesional. Selanjutnya juga ada untuk sekolah, Higher Education, terus ada School Administration, sama bisnis. Nanti kita tinggal buat akun, terus membuat soal-soalnya. Nah, soal-soalnya di sini tuh bukan hanya kayak jawaban multi choice biasa yang kayak pilihan ganda A, B, C, D. Ada juga true or false, terus ada type answer, ada puzzle, dan sebagainya. Ada soal open-ended juga bisa di sini dimasukkan. Nah, jadi untuk membuat evaluasi itu bukan cuman kayak kasih soal terus dikerjakan langsung dikumpulkan terus dinilai gitu, enggak. Kita bisa pakai games-games kayak gini. Nah, ini bisa menarik perhatian siswa. Sama halnya dengan Quizzes tadi. Quizzes juga tampilannya hampir sama Kahoot, mungkin cuman beda nama aja. Oh ya, di Quizzes itu tidak ada batasan kata, sedangkan di Kahoot itu ada batasan katanya. Ini contoh-contoh media yang mungkin akan diterapkan di MA Al Hidayah untuk pelajaran matematika selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Marzuki dan Bu Deti, mungkin dari teman-teman mahasiswi ada yang perlu ditanyakan terkait tentang pembelajaran apa yang dilakukan di madrasah. Mungkin ada model tertentu untuk penanganan siswa yang
kurang nilainya kurang atau tentang penilaian dengan kelasnya mungkin. Kami persilakan dari mahasiswa maupun mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Devi dan Pak Marzuki. Tadi dijelaskan tentang bagaimana siswa-siswa itu merasa matematika itu adalah pelajaran yang sulit, begitu kan? Menurut Pak Marzuki dan Bu Devi, bagaimana cara Pak Marzuki dan Bu Devi ini membuat stigma itu menghilang dari siswa? Namun di tengah tekanan kita kan ada biasanya target kurikulum kan gitu-gitu ya Pak. Nah, apakah terdapat waktu tambahan ataukah ada ekstra tersendiri atau bagaimana untuk mengatasi stigma-stigma tersendiri itu bahwa matematika itu adalah hal yang susah, begitu Pak? Terima kasih. Oke, langsung ditanggapi Pak Juki terkait tentang efisien waktu untuk penambahan jam mata pelajaran bagi siswa yang kurang mampu mungkin ya. Monggo. Terima kasih dari Ustadz Mirza ya tadi. Alhamdulillah, amin gitu ya. Pertanyaannya bagaimana membuat siswa merasa tidak tertekan gitu. Karena kan sudah menerima bahwa matematika itu sulit. Alhamdulillah, itulah yang selama ini saya lakukan di Al-Hidayah. Jadi saya awalnya pasti bertanya seperti itu. Apa sih matematika sulit? Jangan merasa sulit. Nah, terus yang kedua, saya merasa kepada siswa itu sebagai teman. Jadi ketika mengajar anak-anak yang tidak bisa, saya keliling ke kelas-kelas dengan ke bangku-bangku ya, satu kelas. Kan tidak pindah kelas. Ya, saya keliling setelah saya memberikan materi kan ada contoh tadi. Siapa yang tidak nulis, bahkan ada siswa Mas G, mohon maaf, itu dingklu ternyata gambar, tidak memperhatikan, tidak nulis. Lah itu saya tegur, ayo ditulis. Terus ketika saya kasih soal, ayo dikerjakan. Pak enggak bisa, mana yang enggak bisa. Nah, jadi saya satu-satu menghampiri siswa satu-satu seperti itu. Nah, sampai semuanya alhamdulillah mau mengerjakan, tetapi cara seperti itu sangat kurang efektif. Karena apa? Waktu yang dibutuhkan itu harus banyak. Jadi ketika akhir semester maka materi tidak bisa tersampaikan semuanya, pasti ada plus minusnya. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada siswa bahwa ini loh, matematika itu kalau sama mau berusaha, sama mau mengerjakan pasti bisa. Jangan belum berusaha sudah mengatakan waduh Pak enggak iso lah, jangan seperti itu. Tapi tetap saya suruh mengerjakan. Nah, seperti itu Mas. Mungkin yang pada intinya tadi disampaikan untuk mengidentifikasi anak-anak tersebut sama tidak hanya matematik ya, mungkin juga materi pelajaran bahasa Arabnya. Tidak semua anak-anak itu bisa bahasa Arabnya. Di kurikulum Madrasah Aliyah ini yang pertama adalah anak-anak supaya senang dulu. Kalau anak-anak sudah senang, maka untuk mengarahkan, untuk membimbing, membina lebih mudah dibanding anak dipaksa untuk menyelesaikan. Yang kedua, di kurikulum kami ya, sekali lagi kita menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Yang penting anak-anak itu nyaman. Tidak harus menyelesaikan materi. Kalau hanya menyelesaikan materi, pokoknya 3 jam ini materi semuanya, closingnya nanti tugas apa enggak, terserah kepada Bapak Ibu guru. Yang pertama ada nilai sikap. Tentunya di dalam kelas tadi Pak Jogi juga menyampaikan untuk mengelilingi anak-anak yang kira-kira di soal mana yang tidak bisa, termasuk dalam pendekatan. Oh, ternyata anak-anak ini di rumah belajarnya hanya di sekolah saja, di rumah belum tentu belajar, ini juga kendala. Nah, jadi pertama adalah jangan memberikan momok bahwa pendidikan matematik itu adalah pendidikan yang sangat berat ya. Hidup aja berat apalagi pelajaran, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Ulia, biasa dipanggil Ulia. Saya izin bertanya kepada Bu Devi. Tadi kan dijelaskan beberapa aplikasi pembelajaran matematika seperti kuis dan lainnya. Nah, saya ingin bertanya, aplikasi apakah yang sudah Bu Devi terapkan dalam pembelajaran matematika dan bagaimana respon para siswa-siswi dalam belajar menggunakan aplikasi tersebut? Apakah mereka senang atau
mereka masih banyak yang kurang tertarik atau ada yang biasa-biasa saja. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Perlu diketahui nggih Bu Deti, ini masuk di Alhidayah bulan awal Maret. Oke. Tapi tidak apa-apa, itu suatu bentuk apresiasi dari mahasiswa mahasiswi yang sudah memperhatikan presentasi dari kami. Monggo Bu Deti bisa menyampaikan. Jadi aplikasi ini masih akan digunakan di pembelajaran selanjutnya. Namun untuk beberapa aplikasi sudah pernah saya terapkan di sekolah lain. Pada saat pembelajaran daring juga untuk Powtoon sama SlideGo sama Quizzes. Nah responnya karena Quizzes saya waktu itu membuatnya untuk pertanyaan-pertanyaan dasar untuk konsep-konsep di PTSLV waktu itu, pertidaksamaan linear ya itu. Jadi anak-anak jadi lebih mudah memahaminya, terus lebih tertarik karena mungkin cara baru buat. Kalau untuk Powtoon itu kan berupa animasi. Nah, jadi penyampaian saya waktu itu karena waktu daring jadi tidak melulu tentang LKS atau rangkuman soal. Jadi anak-anak diberikan video yang berisikan materi-materi kalimat terbuka dan tertutup waktu itu. Sehingga siswa itu jadi lebih paham apa itu kalimat terbuka, apa itu kalimat tertutup. Sedangkan SlideGo digunakan waktu Meet, Google Meet, Zoom. Nah itu juga memudahkan siswa, jadi kayak perhatiannya siswa itu kayak apa sih yang dituliskan di PPT kayak gitu. Kok PPT-nya gambar-gambar ya, kok lucu ya, kan waktu itu masih di siswa jenjang SMP kayak gitu. Jadinya keempat ini bisa digunakan disesuaikan dengan kondisi siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bu Devi. Matematika kan itu murid kan merasa sulit, merasa bosan. Kalau bagaimana menurut Bu Devi jika pembelajaran matematika itu dilakukan di luar kelas? Apakah itu efektif? Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, karena matematika itu ada beberapa materi yang memang bisa diterapkan di luar, misalnya kayak materi persamaan linear yang tentang harga barang, nah itu kan bisa diterapkan di luar. Ada beberapa materi-materi lain yang memang bisa ada penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah itu bisa kita gunakan sebagai salah satu alasan bisa kita gunakan untuk pembelajaran di luar gitu loh. Jadi anak-anak tidak melulu di kelas saja, mungkin kan bosen kayak gitu. Kalau pembelajaran matematika itu dilaksanakan di luar ruangan Mas Mbak. Nah, itu kendalanya di waktu. Saya dulu pernah kelas 10 materinya vektor. Vektor tahu ya? Vektor. Ibu-ibu tahu vektor? Ah, yes ngono ku. Nggih. Anak-anak itu saya ajak jalan-jalan. Jalan-jalan keluar, saya suruh gambar rute yang Saman lalui tadi, digambar. Apa ini Pak? Udahlah gambar saja. Setelah itu anak saya suruh gambar, saya cukup. Setelah itu saya jelaskan itulah vektor. Vektor kan bergerak. Nah itu yang digambar itu vektor. Tetapi waktu yang diperlukan sangat banyak. Itu pertama. Yang kedua, dulu trigonometri. Trigonometri kan mengukur sudut ya. Mengukur sudut. Saya suruh mengukur tinggi masjid, tinggi gedung dulu. Ya, mengintip penggaris dari bawah. Ya saya biarkan tak foto, seru juga, tetapi waktunya yang kurang itu, mungkin bisa. Terima kasih itu. Oke, sangat menarik juga ini pembelajaran matematik. Ada yang suruh mengukur tinggi bangunan, ada juga yang suruh mengukur tinggi tiang bendera. Akhirnya tiang bendera dibongkar dulu, baru diturunkan, ditarik dengan meteran. Mungkin ada teori-teori tertentu terkait tentang pembelajaran ya. Memang pembelajaran itu unik ya. Seninya pada keterampilan anak-anak. Bagaimana anak-anak itu bisa merealisasikan materi yang sudah kita sampaikan begitu.